Saya Tidiko, ini adalah Nubia Neo 5G, handphone gaming murah dari brand Nubia yang katanya bakalan dijual secara resmi di bulan September ini. Dan untuk harganya sampai saat ini saya tidak dikasih tahu guys untuk harga dari Nubia Neo 5G ini. Dan semoga saja harganya terjangkau ya. Karena handphone ini, wah guys, speknya itu kenceng banget. Dan langsung saja biar nggak berlama-lama, kita langsung unboxing saja Nubia Neo 5G ini. Ini adalah box dari Nubia Neo 5G. Untuk tampilan boxnya seperti ini ya. Untuk sisi kanan kirinya ada tulisan Nubia Neo 5G. Dan kita langsung buka saja Nubia Neo 5G ini. 1, 2, 3. Dan kita langsung lihat isinya. Oke. Ini adalah Nubia Neo 5G. Dan di sini sudah pasti ada kitab-kitab dan ini wah handphonenya guys, Nubia Neo 5G. Kita lihat di sini ada buku petunjuk, ada kartu garansi ZTE-nya, ada silikon case. Dan kita pinggirin dulu untuk handphonenya. Kita lihat di bawah ada isi apa lagi di situ. Ada kepala charger ZTE maksimal di 22,5 watt. Ada kabel USB Type-C dan ada jarum. Sekarang kita lihat handphonenya Nubia Neo 5G ya. Chipsetnya sudah 5G, sudah 120 Hz. RAM-nya ini mencapai 8 GB itu pakai extended dan ada build for gamer. Dan ini warna kuningnya kalian suka nggak guys? Mengenai desainnya ini seperti kayak karakter Transformer apa itu Bumblebee ya. Dan sudah pasti ini buat teman-teman yang pengen tampil kelihatan keren, sudah pasti sangat cocok banget ya. Kita lihat framenya, di bagian atas ada satu buah lubang mic. Sisi kanannya ada tombol full merge bawah, ada tombol lock, tombol power, secure sebagai fingerprint. Sisi bawahnya ada lubang headset, ada lubang mic, ada USB Type-C dan ada speaker. Sisi kirinya ada slot SIM tray. Untuk mode SIM tray-nya ini hanya 2 nano SIM saja. Sekarang kita lihat handphonenya. Tuh guys, desainnya sih keren sih. Jadi dia kayak tempelan sih, seperti kayak tempelan ya. Terus kayak dilapisin backdoornya lagi gitu. Jadi kayak backdoor bening dilapisin lagi guys. Keren sih, secara desain ini keren banget. Dan kita langsung nyalain saja Nubia. Di sini ada tagline-nya, Nubia Be Yourself. Oke, ini adalah booting awalnya. Bisa teman-teman untuk frame layarnya ya. Dia memang masih pakai V-notch dan ada dagunya. Dan gua akan langsung setup saja. Oke, ini adalah tampilan awal dari Nubia Neo 5G ini. Dia untuk tampilan notifnya itu seperti ini. Dan untuk bookware itu ada kayak booking.com, WPS Office. Nggak gitu banyak sih untuk bookware bawaannya. Dan selama saya pakai dia mendapatkan 2 kali update. Update yang pertama ini dia update security patch dan ada stability improvement. Lalu yang kedua update lagi security patch. Dan untuk saat ini untuk Androidnya sudah di Android 13 dengan security patchnya di bulan Juni 2023. Saya kasih sedikit untuk penampakan UI-nya. Untuk multitaskingnya seperti ini dan sudah pasti dia bisa dual window ya. Jadi teman-teman mau pilih yang mana itu bebas. Kayak misalnya saya mau buka Chrome sama setting itu juga pasti jalan. Dan ini untuk tampilannya bisa berganti posisi, bisa ganti aplikasinya juga. Jadi udah lumayan untuk multitaskingnya. Dan untuk tampilan settingannya itu seperti ini. Jadi dia ada personalization setting. Teman-teman bisa setting untuk ikonnya, lock screennya, daily wallpaper, color and shape ya. Ini kalau bulat dia bulat lonjong kayak gini. Kalau teman-teman pengen kotak, kita tinggal apply, nanti dia akan jadi kotak guys. Tuh ya kan. Untuk customization itu udah lumayan dan dia sudah pasti 60 Hz sama 120 Hz. Di sini tidak ada settingan auto. Dan untuk fiturnya dia ada navigation, one hand mode, Z-Pop, ini kayak tombol assistive, ada app duplicator jadi kayak clone, dan ini gesture and motionnya cukup banyak. Dan langsung saja kita lihat spek detail dari Nubia Neo 5G ini. Dia namanya ZTE Nubia 8150N Full HD+, touchscreen-nya FTSTS, sensor ada semua kecuali gyro. Di sini untuk gyronya itu gyroscope guys ya. Jadi dia sensornya itu berupa software. Lalu di sini NFC ada, RAM 8 GB dan dia masih pakai eMMC. Untuk SoC-nya dia pakai Unisoc T820. Ini chipset yang udah lumayan kenceng guys. Kisaran ya di bawah Dimensity 900 gitu. Untuk screen-nya ya Full HD+ ya. Di sini ada HDD, HLG, HDD+, tapi kita coba tes apakah dia bisa. Untuk memorinya 8256.
Untuk sensor kamera tidak kebaca dia pakai sensor apa guys. Untuk baterainya di sini kedetek 4500 mAh dan sudah pasti saya sudah tes benchmarknya. Kita lihat Antutunya. Untuk Antutunya saya tes pakai versi 9 karena yang versi 10 itu ngebug guys. Kalau dipaksa versi 10 di sini dia malah minta 3D benchlight. Jadinya saya pakai Antutu versi 9 dan skornya di 419.000. Ini Antutu versi 9. Dan ini keterangan untuk CPU, GPU, MEM dan UX-nya. Dan sudah pasti sudah tes untuk storage-nya dan skornya bener ini. 14.000 dan dipastikan dia pakai eMMC. Untuk multi touch-nya ini bisa sampai 10 jari dan untuk touch sampling rate-nya itu bisa jalan di 180 Hz. Dan sudah pasti saya sudah tes untuk 3D Mark Walab Stress Test. Di sini untuk skornya di kisaran 2011 dan stabilitas itu mencapai 92,4%. Jadi ada penurunan ketika menit ke-15. Dan untuk suhunya nggak gitu panas-panas banget sih pas tes ini ya, 29 ke 38. Lalu saya juga sudah tes untuk slingshotnya di segini 4647, slingshot ekstrim di 3500-an. Dan untuk masalah gyroscope, saya tes pakai software ini. Di sini dia vendornya malah Gyro BMI 260 ya. Dan pas gua tes di sini memang kayak kelihatan tidak begitu delay guys. Padahal ini software loh. Kita coba tes software gyronya itu di PUBG. Ini adalah PUBG Mobile menggunakan Nubia Neo 5G. Di sini untuk setelan grafiknya memang kebuka sampai smooth extreme guys. Tapi pas saya pakai ke smooth extreme itu dia tidak di 60 fps. Dia cuma 40 fps gitu. Dan saya cukup bingung gitu. Kenapa bisa seperti itu guys. Padahal kalau kita set high itu dia turun ke 30. Set ultra ini bisa naik ke 40 fps. Tapi pas ke extreme itu dia nggak naik ke 60 fps guys. Dan itu gue cukup kaget sih. Dan sekarang kita coba tes untuk gyronya. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Untuk gyronya bisa dikatakan kayak seperti gyro software guys. Tapi tetap ya, meskipun dia gyro software dan udah nggak gitu delay, tetap feelingnya tetap masih enakan hardware gyro guys. Karena beberapa kali pas gua tes main itu kayak tidak sesebut hardware gyro itu. Meskipun hardware gyronya itu yang handphone murah kayak Note 30 tetap berasa lebih enakan hardware gyro. Dan gue udah tes untuk main PUBG pakai Nubia Neo 5G ini. Saya tes selama ya kisaran berapa menit ini, 20 menit. Dan dia itu benar-benar jalan di 40 fps. Bisa teman-teman lihat ya. Dan ini rata-rata FPS itu di kisaran 37,3. Lalu sekalian kita coba lihat untuk Mobile Legends-nya. Ini adalah Mobile Legends menggunakan Nubia Neo 5G. Dan di sini untuk setelan grafiknya dia sudah buka sampai ultra high. Sesuatu yang udah lumayan sih ya, sudah gue buka ultra tapi masih 60 fps tapi nggak apa-apa. Dan di sini saya sudah coba tes main satu match dan untuk saya kasih lihat datanya saja biar kita ngirit durasi. Mobile Legends saya main selama 27 menit. Di sini bisa teman-teman untuk average FPS itu di 57. Dan so far selama saya main memang sangat stabil banget guys. Benar-benar stabil banget. Tidak ada drop yang aneh, itu tidak ada. Jadi so far benar-benar sangat nyaman sekali. Cuman setelah main satu match pas saya scan suhunya itu cukup panas loh. Pas saya scan itu saya cukup kaget, itu suhunya mencapai 47 guys. 46-47 loh. Dan terakhir Genshin Impact. Untuk Genshin Impact tadi saya ada tes main kisaran 20 menit ya. Dan untuk setelan grafiknya saya set rata kiri 60 fps. Dan untuk performanya terbilang cukup mengejutkan guys pas selama saya main. Dan selama saya tes itu saya explore itu benar-benar di Fontaine banget. Di kotanya Fontaine, saya buka-buka untuk apa itu teleport-teleportnya. Saya juga nyelam di air juga, ada battle-battle tipis juga. Itu FPS-nya lumayan. Dia bisa kadang 40-an, kadang bisa 50 FPS. Kadang juga bisa drop ke 30-an, kadang juga pernah sesekali sampai belasan 20-an gitu. Tapi overall rata-rata sih bisa di 40-an FPS sih. Jadi dari sini udah bisa lihat sih ya. Ini saya kasih lihat sedikit saja ya. Di sini itu bisa di 40-50 FPS guys. Ini by
the way di kotanya Fontaine loh. Dan teman-teman kalau beli ini buat main Genshin sih menurut gue sih masih playable banget ya. Meskipun ini setnya rata kiri, tapi hitungannya masih playable guys. Dan kita langsung lihat datanya saja yang tadi saya sudah tes selama kisaran 20 menit. Jadi sekarang enak ya untuk menghemat durasi, saya kasih lihat datanya saja. Ini Genshin Impact saya tes selama 21 menit. Ini datanya nih. Untuk average ini di 37. Karena pas pertama saya main itu kan pasti ada gejala rendering. Dan sudah pasti ada gejala tek-teknya. Nah bisa teman-teman lihat ya. Dia memang bisa 60, nanti bisa drop ke 50, bisa 60 lagi. Dan ya kadang drop ke 40, 30-an. Ya hitungannya 40 fps lah. Dan tergantung suhu juga sih. Kalau menurut gue suhu semakin adem itu dia bisa lumayan stabil di 40 sampai 50 fps. Tapi kalau suhunya panas ya pasti semakin drop. Dan memang setelah saya tes main 20 menit ini saya scan suhunya itu benar-benar kaget juga guys. Suhunya itu mencapai 48 derajat. Jadi ini dia benar-benar di all out gitu guys. Jadi performanya dilepas begitu saja. Yang penting sekenceng kamu gitu. Dan sesuatu hal yang bagus sih ya tidak di limit performanya. Tapi jatuhnya jadinya panas gitu. Teman-teman ya kalau posisi kayak gini teman-teman yang suka main game. Nah teman-teman harus bisa menjaga. Dan sekarang kita lihat untuk displaynya. Buat teman-teman yang suka nonton Netflix. Cukup disayangkan dia masih Widevine L3. Yang tandanya dia streaming itu hanya di SD. Sekarang kita coba buka video YouTube. Di sini ketika saya buka video HDR ya. Di sini memang dia HDR-nya nyala tuh guys. HDR-nya nyala. Cuman pas dipencet quality-nya ini jalan nih. Tadi sempat kayak nggak mau jalan guys. Secara warna sih udah lumayan ya. Cuman dia kurang terang aja guys. Secara warna ini udah bagus loh. Jadi mungkin ini HDR-nya butuh fix sih. Jadi menurut gua kayaknya buat nonton HD di YouTube kelihatannya secara warna udah bagus tapi kurang terang aja gitu. Kita bandingkan coba buka video biasa. Jadi kayaknya HDR-nya itu ngebug guys. HDR-nya ngebug. Dan untuk speakernya ini dia mono ya. Jadi cuma satu aja di sini. Sekarang kita coba cek menu kamera dari Nubia Neo 5G ini. Ini tampilan kameranya ada 1 kali, 2 kali. Kamera depan juga sama ya. Bisa 1 kali, 2 kali. Untuk perekaman videonya di sini pas saya tes dia bisa sampai Full HD 30 fps saja. Jadi mentok di situ. Untuk kamera depannya juga sama. Jadi Full HD 30 fps. Dan untuk umurnya seperti ini ada Pro, Refocus 50. Ada night mode dan night mode cuman jalan di kamera belakang saja. Dan saya sudah jepret untuk kamera dari Nubia Neo 5G ini. Bisa teman-teman lihat untuk hasil foto Nubia Neo 5G ini. Kalau menurut gue sih secara kualitas kamera udah lumayan sih. Cuman tidak tahu dia di rank harga berapa ya. Jadi kesimpulannya untuk Nubia Neo 5G ini saya juga masih bingung mau ambil kesimpulan. Karena untuk harganya tidak tahu di rank harga berapa guys. Kalau misalnya dia harganya di 3 juta rupiah bisa dikatakan dia paling kenceng. Karena di 3 juta rupiah itu sangannya itu cuma sama iQOO Z7X dan Poco X5. Dan sudah pasti ini bisa ngelawan dengan kedua handphone tersebut secara performa. Kalau misalnya harganya di bawah 3 juta rupiah, sudah pasti ini sangat menarik banget. Karena bisa dikatakan paling kenceng guys. Dimana di bawah 3 juta itu cuman ada G99 dan sudah pasti kebanting sama ini. Cuman memang ada beberapa poin kayak misalnya gyronya masih software, PUBG belum support ekstrim. Tapi memang di harga segitu tidak ada juga sih PUBG support ekstrim ya. Dan semoga saja itu PUBG support ekstrim itu cuman ngebug aja. Semoga saja bug guys. Semoga bisa 60 fps sih. Dan sudah pasti apakah perlu nanti saya bikin tes gaming secara lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Dan teman-teman tinggal drop komentar saya di bawah. Karena untuk mengirit durasi saya tes gamenya itu 3 saja. Dan by the way segitu saja untuk unboxing Nubia Neo 5G ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.